Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku kelas 11. Perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu karena selama ini kita belum pernah tatap muka ya. Nama ibu adalah Ibu Lilih Solihah. Panggil saja Ibu Lilih. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika. Ya, matematika wajib. Nah, matematika untuk kelas 11 kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dulu waktu kelas 10 sudah pernah dibahas pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau sudah paham tentang waktu kelas 10, lanjut ke sini pasti mudah ya. Nah, tapi sebelumnya ibu akan membahas ulang lagi, barangkali ada anak-anakku yang sudah lupa. Apa sih perbedaan persamaan dengan pertidaksamaan? Ya, beda apa sama? Coba ya. Persamaan ditandai dengan tanda sama dengan, itu bedanya ya. Ini lebih simpelnya seperti ini. Persamaan itu sama dengan, misalkan di sini 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, ini berarti persamaan. Tanda ini persamaan linear. Nah, kalau pertidaksamaan versus berarti berlawanan ya, berarti tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan apa tuh? Berarti tandanya ini apa? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini tanda-tanda pertidaksamaan ya. Jadi bisa dikatakan kalau persamaan itu memiliki daerah khusus sama dengan, kalau ini daerahnya luas gitu karena tidak bisa ditentukan. Atau persamaan itu persamaan itu kalimat terbuka ya, terbuka, dan pertidaksamaan itu kalimat tertutup. Kenapa tertutup? Karena belum diketahui secara pasti nilainya gitu ya. Nah, bentuk umum. Nah, di sini dua variabel ya, berarti ada dua variabel. Variabelnya mana yang dikatakan variabel? Nah, bentuk umumnya adalah 2x ditambah bx ditambah by. Ini lebih dari sama dengan c. Nah, di mana di sini x dan y itu dikatakan apa? Variabel. Dan a, b ini dikatakan koefisien. Gitu ya. Dan ini tanda pertidaksamaan. Nah, kalau ada ke unsur-unsur seperti ini, persamaan seperti ini dapat dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan contoh soal berikut. Ya. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Perhatikan satu persatu. Nomor 1. Di sini terdapat 2x ditambah 5y. Nah, ini lebih dari sama dengan 7. Ini variabelnya sudah 2. Ini terdapat nilai pertidaksamaan, berarti ini dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nomor 2. 4x dikurangi y kurang dari. Ingat-ingat ya, ini kurang dari. Jangan tertukar, jangan ketukar antara tanda lebih dari dan kurang dari. Ini kurang dari 9. Nah, ini juga sudah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian nomor 3, di sini hanya ada x. X lebih dari sama dengan 11. Ini tapi walaupun ada satu variabel, ini sebenarnya ada dua variabel, yaitu x ditambah, nah, y-nya itu berharga 0. Nah, 0y, bukan oy ya, ini 0y. Jadi y-nya berharga
0 lebih dari sama dengan 11. Karena 0 dikali Y sama dengan 0, jadi tidak ditulis Y-nya. Jadi sebenarnya ada variabel Y di sini. Berarti nomor 4 ini masih tergolong pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian nomor 4, Y sama Y kurang dari 4. Ini juga sama dengan nomor 3. Berarti terdapat Y-nya adalah 0 atau X-nya 0 ini. 0 X-nya, Y-nya ada. Nah, 0 Y ditambah 0 X ditambah Y kurang dari 4. Berarti ini tergolong pertidaksamaan linear 2 variabel. Nomor 5. Nomor 5. Nih, di sini terdapat kuadrat. Nah, di sini nggak boleh ada kuadrat. Kuadrat itu bukan termasuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Bukan 2 variabel maksudnya, ya. Berarti ini lebih dari 2 variabel. Berarti ini bukan pertidaksamaan linear 2 variabel. Nomor 6. Di sini terdapat 4X ditambah 3XY. Nah, ini XY bukan 2 variabel. Berarti ini ada terdapat 3 variabel. Berarti di sini mohon maaf ini ya, XY ini bukan tergolong ke variabel ya. Berarti ini bukan pertidaksamaan variabel 2 variabel ini. Dan nomor 7, 3X ditambah 5Y. Berarti ini yang 6Y pindah ruas ke kiri. Yang tadinya ini positif jadi negatif. Jadi negatif. Jadi 3X pindah ruas ini negatif 6Y. Ini kenapa? Karena pindah ruas. 5 pindah ruas ke kanan. Yang tadinya positif 5 jadi negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 berarti negatif 4. Nah, berarti 3X dikurangi 6Y kurang dari sama dengan negatif 4. Berarti ini juga masih tergolong ke pertidaksamaan linear 2 variabel. Dapat dipahami? Silahkan ditulis ya di buku masing-masing. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ibu singkat DHP ya. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, contoh soal, langsung saja ke contoh soal. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan untuk 3X ditambah 2Y. Ini tanda lebih dari sama dengan 6. Caranya yang pertama, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan 3X ditambah 2Y gitu ya. Nah, rubah dulu ke bentuk persamaan ya. Jadi ini tanda sama dengan dulu. Nah, titik potong itu berarti salah satu sumbunya atau salah satunya ada di titik 0 ya. Makanya dibuat kolom. Jika X sama dengan 0, berapa Y? Atau jika Y sama dengan 0, berapa nilai X? Caranya, dengan cara, misalkan X sama dengan 0, tutup aja pakai tangan. Kalau X-nya tidak ada, berarti 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2. Berarti 3. Dapat dipahami? Sekali lagi. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti tutup aja pakai tangan. Nah, ini 2Y sama dengan 6. 2 pindah ruas jadi per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk Y sama dengan 0, Y tutup tangan. 3X sama dengan 6, maka 6 sama dengan atau Y sama dengan X sama dengan 3. 2. Ya. Jadi didapatkan untuk titik potong ini di sumbu 0,2 dan yang keduanya di sumbu 3,0. Lalu dibuat grafiknya. Grafik. Nah, kita tentukan titik potong untuk 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini di sini. Kemudian titik potong kedua 3,0. X-nya 3, Y-nya 0.
Kemudian kita buat garis lurus. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, tentu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, maka daerahnya apakah ke kiri atau ke kanan. Nah, dengan cara uji titik 0,0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. X 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan, nah berarti ini hasilnya 0 kan, 3 kali 0 0, 2 kali 0 0, 0 kurang dari sama dengan 6, betul apa tidak? 0 lebih dari, berarti ini salah kan. Nah berarti ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari udah aja, kalau tanda lebih dari itu berarti tandanya ke kanan. Kalau tanda kurang dari atau tanda pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti daerah arsirnya ke kiri. Ini ke kanan ke sana ya. Nah, ini kan tanda lebih dari. Kalau lebih dari berarti lebih ke sana. Nah, berarti inilah daerah hasilnya. Daerah hasil penyelesaian. Dapat dipahami? Kalau sudah dapat dipahami, ditulis di buku masing-masing.